Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita pada hari ini dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas Aqidah Al-Wala' wal Bara'. Ini merupakan masalah yang penting dan sudah saya jelaskan dan sudah saya kasih muqaddimah pada pekan yang lalu. Poin yang ke-65, Aqidah Al-Wala' wal Bara', dan kita masuk poin yang D sekarang ini tentang konsekuensi dari Aqidah Al-Wala' wal Bara'. Di sini saya sebutkan konsekuensi dari Aqidah Al-Wala' yang harus antum ketahui sebelum kita masuk kepada permasalahan hijrah, membantu dan menolong kaum muslimin, bahwa yang pertama ketika kita bicara soal wala, maka wala kita, kecintaan kita sepenuhnya hanya kepada Allah Ta'ala. Itu merupakan pokok, merupakan syarat, merupakan rukun daripada ibadah. Arti wala kita, kecintaan kita sepenuhnya harus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah SWT wajib kita cintai dengan seluruh dari isi hati kita, mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena kecintaan itu kepada Allah merupakan syarat daripada iman. Tidak dikatakan dia beriman sampai dia mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kecintaan kepada Allah merupakan ruhnya hati. Kecintaan kepada Allah merupakan ketentraman hati. Kecintaan kepada Allah merupakan jalan menuju surga. Dan masih banyak lagi puluhan manfaat daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang mukminah dia wajib mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah SWT berfirman, antum lihat di dalam surah Al-Maidah dari mulai ayat 54 di surah Al-Maidah. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang Allah mencintai mereka. Allah berfirman dari surah Al-Maidah ayat 54 sampai ayat 56.
Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan menggantikan dengan satu kaum, yang kaum itu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka kasih sayang kepada orang-orang beriman dan mereka keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Demikianlah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas rahmatnya dan Allah itu maha mengetahui. Di sini Allah menyebutkan kepada orang beriman, siapa aja di antara mereka yang murtad dari agamanya, Allah akan gantikan dengan satu kaum yang kaum itu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ciri mereka disebutkan di sini bahwa mereka itu sayang kepada orang mukmin dan keras kepada orang kafir, seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat keras kepada orang-orang kafir dan sangat sayang kepada orang beriman. Ciri mereka itu mereka sayang kepada orang beriman dan keras kepada orang kafir, dan mereka berjihad di jalan Allah. Mereka selalu berjihad di jalan Allah SWT untuk menegakkan agamanya, dan mereka tidak takut celaan orang mencela. Bila orang kalau berjuang untuk menegakkan agama ini, dia tidak takut celaan orang mencela. Siapa aja yang mencela dia nggak takut. Dan orang kalau sudah terjun di medan dakwah itu pasti dicela, pasti dia akan diusir, pasti dia akan dicemooh atau segala macam. Itu sudah merupakan resiko dari dakwah. Maka orang beriman wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Selama mereka di atas kebenaran, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, jalan terus, enggak takut celaan orang mencela. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kalimat yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi syaratnya harus cinta dia kepada Allah Ta'ala. Dia orang beriman, dia harus cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan rukun daripada iman. Kemudian di ayat 55 yang Allah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raqi'un. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tetap ruku. Artinya mereka selalu mengerjakan salat dan mereka selalu mengerjakan salat dengan berjamaah. Wa man yatawallallaha wa rasulahu wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai wali dan juga orang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah itu mereka lah orang-orang yang menang. Tapi untuk bisa menang, ya mereka harus beriman lebih dahulu. Untuk bisa menang, mereka harus berilmu. Untuk bisa menang, mereka harus beramal saleh. Untuk bisa menang, mereka harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Dan perintah yang paling besar yang Allah perintahkan apa? Tauhid. Dan larangan yang paling besar adalah syirik. Itu harus tegakkan. Baru umat Islam ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lihat lagi ayat yang lain di dalam surah At-Taubah. Di
Jadi ketika kita bicara bahwa wala yang pertama itu kepada Allah, kemudian yang kedua kepada Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surah At-Taubah di ayat 23 dan 24, surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, surah yang ke-9 ayat 23-24, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra al iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai wali, sebagai pemimpin, jika mereka lebih mencintai kekufuran atas iman. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin di antara kalian, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Di sini tidak boleh menjadikan orang tua dan saudara sebagai wali, sebagai pemimpin, apabila mereka lebih mencintai kekufuran daripada iman. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan orang yang demikian ini adalah orang yang zalim. Kemudian Allah berfirman di ayat 24-nya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha